Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ananda sekalian yang berbahagia serta seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, baik yang di rumah maupun yang di studio. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dalam suasana virtual seperti ini, dan pada kesempatan hari ini kita berkesempatan tayang secara langsung melalui channel YouTube kita Smart TV. Dan pada kesempatan hari ini insya Allah untuk beberapa menit ke depan kita akan mensosialisasikan terkait dengan salah satu program unggulan di SMA IT Al-Fitiyah Sekolah Goa, yaitu program pertukaran pelajar. Dan pada hari ini saya ditemani oleh salah seorang narasumber berasal dari siswa kita sendiri, salah satu siswi berprestasi kita di SMA IT Al-Fitiyah Sekolah Goa, karena telah berhasil dan lulus di program pertukaran pelajar kita, yaitu tepatnya lulus di Amerika Serikat. Dan insya Allah jika tidak ada halangan, Ananda ini akan berangkat Januari nanti insya Allah. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelum saya persilakan narasumber kita untuk memperkenalkan lebih jauh terkait dengan program pertukaran pelajar ini, saya perkenalkan dulu. Mungkin di antara kita masih ada yang belum kenal, khususnya Ananda yang berada di kelas 10. Nama beliau ini adalah Alifa Diva, biasa dipanggil Cino. Tidak nyambung ya, nah, tapi tidak apa-apa, ini sudah akrab dipanggil Cino. Artinya Cino sendiri dalam Makassar itu jernih. Nah, ini betul-betul memang perawakannya jernih ya, pikirannya jernih, hatinya juga jernih. Nah, kemudian lahir di Makassar, ya Makassar Tulen, 13 Juni 2003, sekarang di kelas 12 akhlak. Nah, untuk mengefisienkan waktu kita, langsung saja mungkin tentunya kita akan sedikit tanya jawab terkait dengan program pertukaran pelajar ini. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Apa kabar Nanda? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Kita ingin sedikit bincang-bincang terkait dengan program pertukaran pelajar ini, dengan harapan adik-adik kelas kita juga bisa berminat dan akhirnya lulus di pertukaran pelajar yang sama. Pertanyaan yang pertama, bisa jelaskan sedikit terkait dengan siapa yang memfasilitasi program pertukaran pelajar ini? Pertama-tama Boleh, tidak apa-apa. halo teman-teman semua, nama saya Alifa Diva dari kelas 12B. Saya di sini untuk sharing tentang program pertukaran pelajar yang saya ikuti, yaitu program KLYS. Jadi pertama-tama, apa itu program KLYS? Program KLYS adalah singkatan dari Kennedy Lugar Youth Exchange Study. Jadi program ini adalah program pertukaran pelajar dengan tujuan negara ke Amerika Serikat selama 1 tahun. Jadi program ini itu disponsori atau dibiayai oleh Department of United States of America, lalu didukung oleh Bureau of Educational Affairs dari Amerika. Kenapa program ini bisa diadakan? Jadi program ini itu pertama kali muncul tahun 2002 setelah event 9/11 dari terrorist attack yang di World Trade Center Tower itu. Lalu setelah kejadian tersebut itu, data menunjukkan bahwa banyak sekali miskonsepsi atau stigma yang muncul terhadap orang-orang Muslim. Islamophobia itu meningkat sekali di Amerika. Nah, dari US Congress itu mereka ingin menunjukkan ke orang-orang Amerika bahwa miskonsepsi atau stigma tersebut itu tidak benar. Makanya mereka mengadakan program ini yang di target utamanya adalah negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan.
lalu mereka undang untuk ikut belajar di negara mereka untuk social and cultural exchange. Terus juga untuk menunjukkan ke orang-orang Amerika bahwa stigma yang mereka pikirkan tentang orang Muslim itu salah gitu. Kalau di Indonesia sendiri, program pertukaran pelajar KLIS itu di-handle oleh Bina Antar Budaya. Jadi Bina Antar Budaya ini dia handle 3 program study abroad. Pertama itu yang saya ikuti yaitu KLIS, kedua AFS, lalu yang ketiga itu Asia Kakehashi Program. Luar biasa penjelasannya ya. Ini terkait dengan siapa yang memfasilitasi dan yang melatar belakangi pertukaran pelajar. Dan saya yakin penjelasan pertama ini sudah membuat kita penasaran kira-kira seperti apa bentuk-bentuk kegiatan lainnya. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, sebelum mungkin saya bisa siapkan sedikit waktu beberapa menit bagi anda sekalian yang ingin bertanya, silakan di chat di Meet saja ya. Siapa tahu yang ada yang ingin bertanya. Oke, tapi sebelum sambil kita tunggu pertanyaan dari anda sekalian, saya bertanya kembali bagaimana proses seleksinya hingga akhirnya lolos ke pertukaran pelajar ini. Oke. Nah, jadi saya cerita dulu kenapa bisa saya tahu program ini. Jadi program ini saya diinfokan oleh guru bahasa Inggris saya yaitu Miss Kida. Shout out to Miss Kida. Jadi Miss Kida memberitahu saya tentang program ini. Lalu untuk proses seleksi itu saya daftar pada tahun 2018. 2018 itu ketika saya semester 2. Jadi seleksi-seleksi yang dilewati itu ada kurang lebih 4 seleksi. Pertama itu seleksi berkas, yaitu seleksi tentang dari seleksi berkas yang didaftarkan pas pendaftaran. Terus yang kedua itu seleksi chapter Makassar. Sebelum saya lanjut, chapter Makassar itu termasuk seluruh Sulawesi, terus termasuk juga bagian Papua. Jadi bukan cuma chapter Makassar, bukan Makassar saja. Terus setelah lulus di chapter Makassar itu ada namanya seleksi nasional. Jadi seleksi nasional itu dari seluruh Indonesia. Yang lulus dari seleksi chapter itu akan diseleksi kembali di Jakarta, tapi dibagi 3 chapter. Dari chapter yang Indonesia dibagi 3 ya, timur, lalu yang di tengah sama yang barat ya dari kita. Terus setelah seleksi nasional itu ada seleksi berkas internasional. Kalau seleksi berkas internasional itu lebih ke seleksi hospem, terus hoskul, terus seleksi berkas kesehatan setelah dilihat hasil vaksin dan segala macam. Wah, luar biasa seleksinya ya, panjang. Kalau boleh tahu lama durasinya berapa dari semua seleksi ini? Oke, jadi karena seleksi pertama itu 2018 selesai pada November, jadi kurang lebih seleksinya itu selama 1,5 tahun atau 2 tahun. Nah, luar biasa ya. Jadi di sini kita bisa mengambil atau memetik pelajaran. Bagi yang ingin betul-betul sukses, memang butuh perjuangan dan bersabar. Jadi kesabaran ini yang akhirnya mengantarkan Ananda Cimnong ini lulus di pertukaran pelajar. Dan luar biasa karena seleksi di chapter Makassar sendiri itu bagian Indonesia Timur. Jadi kita sangat berbangga ada siswa kita yang lolos. Sebenarnya ada 2 orang yang lolos ke pertukaran pelajar, dan yang berkesempatan hadir menjadi narasumber adalah Ananda Cimnong. Baik, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman di Meet. Ananda di Meet ada? Kenapa ya? Oke, baik. Oke, baik, kita tunggu sejenak pertanyaannya karena banyak sekali pertanyaannya. Kita pilih-pilih pertanyaan yang
bisa kita jawab hari ini? Ya mungkin apa? Nah, ini ada pertanyaan ini, untuk pertukaran pelajar ini kira-kira ke negara mana saja? Apakah cuma ke Amerika Serikat? Silakan. Untuk program yang saya ikuti yaitu KLS itu tujuan negaranya cuma Amerika Serikat. Untuk nanti stage yang bakal ditempati itu berbeda-beda untuk setiap pesertanya. Tapi kalau KLS itu negaranya cuma Amerika Serikat. Tapi Bina Budaya juga ada program lain seperti AFS. AFS itu Asia Eropa kalau saya tidak salah, dan Asia Takehashi Project. Kalau AFS itu dia bukan beasiswa, jadi biaya ditanggung sendiri. Kalau Asia Takehashi Project juga itu beasiswa, tapi tujuannya ke Jepang. Oke, baik, jelas ya. Untuk pertanyaan ini saya pun baru tahu ini, jadi luar biasa wawasan Nanda ini. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, kira-kira kalau di sana kita tinggalnya seperti apa, tinggalnya di mana? Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Jadi seperti yang saya tadi bilang, ada namanya seleksi berkas internasional. Jadi seleksi berkas internasional ini tujuannya untuk berkas yang kita punya di Indonesia ini dikirimkan kepada namanya host family sama host school. Jadi di Amerika nanti itu kita bakal tinggal dengan yang namanya host family. Nanti ada keluarga yang ceritanya bakal mengurus kita di sana. Jadi bukan tinggal di dorm ya, bukan di dorm apa maksudnya? Asrama, bukan asrama. Jadi bakal tinggal sama keluarga di sana. Jadi ikut program ini sekaligus juga bisa menambah network, terus bisa juga dapat keluarga baru gitu. Terus untuk sekolahnya namanya sama host school. Jadi host school itu sekolah yang bakal kita ikuti selama kita program di sana. Gitu. Nah baik, satu pertanyaan terakhir lagi karena kita dibatasi oleh waktu. Nah, untuk proses seleksi ini sendiri kira-kira apa yang perlu kita persiapkan? Jadi proses seleksinya memang sangat panjang ya, kurang lebih 1,5 tahun. Makanya pertama-tama yang harus kita siapkan itu adalah bagaimana kita bisa meyakinkan kepada interviewer atau kepada Department of United States of America kalau kita ini punya potensi dan kita ini bisa memberikan impact yang bagus setelah kita dipilih. Jadi sebenarnya yang penting itu bukan nilai akademik atau nilai misalnya pintar di matematika, IPA segala macam, tapi yang diperhatikan itu yang harus kamu punya itu bagaimana kamu bisa meyakinkan orang lain kalau kamu punya potensi, dan setelah pulang nanti dari Amerika kamu bisa mengkontribusikan sesuatu yang positif untuk Indonesia, dan selama di sana juga kamu bisa bagaimana kamu menjadi representasi Indonesia gitu. Wah, luar biasa ini presentasi dari Ananda kita. Nah, yang terakhir mungkin sebelum kita tutup sosialisasi ini, ada sedikit pesan dari Ananda sendiri untuk teman-teman, silakan. Pertama-tama saya juga ingin menjelaskan sedikit tentang teknis pendaftaran. Jadi untuk tahun ini spesial bisa diikuti oleh kelas 10 dan kelas 11 karena biasanya umumnya cuma kelas 10 saja yang bisa ikut. Tapi karena tahun ini bisa diikuti oleh kelas 10 dan 11 yang masuk di kategori umur yang sudah ditentukan. Jadi dari kalau setahu saya itu 1 Januari 2004 itu minimal ya? Iya, 1 Januari 2004 sampai 2005 Agustus kalau tidak salah. Bisa dilihat lebih jelasnya lagi di websitenya Bina Budaya. Terus pendaftarannya itu bakal ditutup tanggal 13 September. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin mendaftar, saya juga ingin early reminder bahwa walaupun untuk mengikuti program ini kalian harus mengulang kelas 1 tahun, tapi saya percaya bahwa kelas yang 1 tahun yang ditinggalkan itu bakal sangat worth it dari pengorbanan waktu yang harus diambil, karena
kesempatan untuk ikut pertukaran pelajar itu tidak datang setiap saat begitu. Apalagi ini programnya fully funded begitu. Jadi saya harap teman-teman semua tidak menganggap pengulangan kelas ini sebagai hambatan untuk kalian mendaftar. Oh iya, terus saya mau kasih reminder ke teman-teman, kalau misalnya nanti mendaftar, mohon untuk mengisi semua form-formnya dengan jujur, karena seperti yang saya bilang tadi, yang dinilai itu bukan kepintaran kamu atau bagaimana, tapi mau dilihat bagaimana diri kamu. Jadi kamu harus bisa memportray diri kamu sebaik mungkin, tapi sejujur mungkin juga, karena itu yang bakal dinilai begitu. Tidak ada kriteria yang kayak harus nilai-nilai begitu. Pokoknya harus bagaimana kamu bisa meyakinkan dirimu kepada orang yang nanti bakal memilih kamu. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Jadi selain narasumber kita pada hari ini menjelaskan terkait dengan program pertukaran pelajar ini, banyak juga sebenarnya pesan-pesan yang sangat baik yang bisa kita ikuti ya. Dan tidak mengapa dalam forum ini saya memandu Ananda sekalian untuk memberikan apresiasi kepada Ananda dengan tepuk tangan masing-masing. Oke, masih ada katanya sedikit. Oh iya, maaf saya lupa tadi bilang. Kalau misalnya ingin informasi yang lebih lanjut tentang program pertukaran pelajarnya, bisa langsung dicek di Instagram Bina Antar Budaya. Untuk chapter Makassar itu Binabud Makassar, Binabud MKS Instagramnya, atau langsung cek saja di Google, klik KLIS Bina Antar Budaya. Terus kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, kalau misalnya setelah membaca dari syarat dan di website, terus kalian masih bingung, saya sangat open untuk kalian yang ingin bertanya. Kalian bisa langsung DM saja Instagram saya @alifadifa. Iya, itu kesempatan kita ini. Oke, baik, itu pesan terakhir dari Ananda Diva. Saya selaku kepala sekolah juga sebagai pemandu acara ini sangat berterima kasih atas kehadiran Ananda Diva, karena dengan begitu kita berharap bahwa program pertukaran pelajar ini tetap berlanjut dari tahun ke tahun. Dan kita berharap anak-anak sekalian yang menyaksikan program ini, program sosialisasi ini dapat meneruskan langkah Ananda Diva untuk lolos di pertukaran pelajar berikutnya. Baik, saya pikir pada kesempatan ini kita berada pada titik terakhir, dan saya ucapkan jazakumullah khair untuk seluruh pemirsa, baik Anda sekalian yang juga bergabung di Meet, dan kepada Ananda Alifadifa kami juga mengucapkan apresiasi, selamat berjuang, dan kami ucapkan selamat pula telah lulus di program pertukaran pelajar ini. Sekian kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya saya ingatkan, setelah ini kita akan mengikuti kegiatan sehari bersama Al-Quran. Untuk itu tetap semangat. Kita akhiri dengan ucapan billahi sabil haq, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sudah. Oke, mantap. Dia yang bilang Oke, syukur.